Shenqi. Shenqi, kamu gila, ya? Kenapa kamu bunuh dia? Karena Mian Mian sudah mati. Kalau bukan gara-gara kamu memaksaku menikahimu, mana mungkin aku dan Mian Mian terhalang langit dan bumi begini? Lin Xinglan, hari ini bukan cuma pengawalmu yang mati, kamu juga tidak akan lolos. Hao Mian Mian? Anak angkat ayahku? Kamu suka dia? Shenqi, bagaimana bisa tega kau mengkhianati kepercayaanku? Bagaimana bisa kau mengkhianati budi ayahku yang sudah membesarkanmu? Budi, ayahmu manfaatkan budi buat kuasai. Mana mungkin aku jadi anjing peliharaan selama puluhan tahun? Buat ratu mafia paling ditakuti. Siapa hianati siapa? Jadi, inikah suami yang sudah kucintai 10 tahun? Semua pengorbanan keluarga Lin mengangkatmu setinggi ini. Di matamu, hanyalah sebuah aib. Hahaha. Kalian para keluarga Lin Xinglan. Terus terang, ayahmu kubunuh dengan rencanaku. Semuanya demi balaskan dendam Mian Mian. Shenqi, Lin Xinglan, tidak kusangka sampai akhir hidupmu kamu masih merangkak seperti anjing di depanku. Kalian dekat, sekarang suruh kalian bertemu lagi. Lu Chenyuan, kenapa kau kembali? Xinglan. Xinglan. kakak. Xinglan. Kakak tidak boleh hanya karena kau menikah dengan Shenqi. Kakak salah. Bertahanlah, Xinglan. Kakak akan bawa kau ke rumah sakit sekarang. Di detik terakhir hidupku, aku akhirnya bisa melihat dengan jelas. Orang di sisiku ternyata ingin aku mati. Kakak yang ku benci. Dialah yang benar-benar peduli padaku. Lin Xinglan, hidupmu benar-benar gagal total. Xinglan. Xinglan. Xinglan, hari ini kau memilih calon tunangan. Dari keempat kandidat ini, siapa yang kau inginkan? Ayah. Aku kembali ke 10 tahun lalu saat pilih tunangan. Ayah tahu kau selalu menyukai Shenqi, tapi Xinglan, kau tidak ingin menikah dengan Shenqi? Asalkan bukan Shenqi, siapapun boleh. Aku sama sekali tidak menginginkan Shenqi. Aku mau. Lu Chenyuan. Xinglan, dia itu anak angkat satu-satunya ayah. Tapi, setelah ayah membawa Chen Yuan pulang, bukankah kau bilang dia selalu mengaturmu dan kau tidak menyukainya? Nona besar, bos besar sudah bilang, kau tidak boleh keluar hari ini. Hanya dengan kalian berdua, berani-beraninya menghalangiku. Nona muda, ayo pulang. Lu Chenyuan, aku mau makan kastanye panggang. Lepaskan aku sekali ini ya.
Aku benci kamu. Jangan masuk ke kamarku. Xinglan, di luar berbahaya. Tunggu beberapa hari lagi. Nanti aku ajak kamu main lagi, ya? Kamu janji ya? Nah, ini kastanya panggang kesukaanmu. Mumpung masih panas. Cepat dimakan. Lu Qingwan, dia selalu punya caranya sendiri untuk tetap ada di sisiku. Di kehidupan sebelumnya, kehangatan terakhirku juga darinya. Lu Qingwan tidak mungkin menyakitiku. Aku yakin itu. Aku pilih Lu Qingwan saja. Iya. Asalkan Xinglan suka, semuanya boleh. Hahaha. Tapi kali ini, aku bukan cuma akan bikin Shenki bayar semuanya, tapi juga bangkitkan geng Black Owl dan kejayaan keluarga Lin. Soal cinta, aku gak bakal percaya lagi. Nona muda, siapa tunangan yang sudah Anda pilih? Nggak usah nanya lagi deh, Nona muda, sudah lama suka sama Shenki. Mana mungkin tiba-tiba pilih Lu Qingwan? Mereka berdua itu, baru ketemu langsung berantem. Berani komentar soal keputusan nona muda? Akan kuhukum kalian. Lu Qingwan, kamu cuma anak pungut. Tiap hari cuma andalkan kuasamu, jual mahal, sok kuasa. Pantas saja Xinglan nggak suka sama kamu. Hari ini fokusnya bukannya milih calon suami ya? Kok malah ngeles? Pilihan aku itu. Siapa lagi kalau bukan aku, Lin Xinglan? Kalau sifat manja Lu sebagai nona besar mafia, bisa diubah sedikit aja. Bukan nggak mungkin aku nikahin Lu. Pede banget ya? Aku penasaran, pas tahu aku nggak milih Lu. Muka Lu bakal kayak gimana? Orang pilihanku diumumkan 7 hari lagi. Kalian semua nggak boleh ada yang absen. Nona, sama kami sendiri kok jual rahasia sih? Mau pasang wibawa di geng hitam, ya simpen kartu as baik-baik. Sok misterius. Kakak, waktunya makan. Di kehidupan sebelumnya, gara-gara si wanita munafik penjilat ini, aku makan hati berapa kali. Hidup lagi sekali, Shenki. Hao Mian Mian. Kalian berdua ini, nggak akan aku lepasin satu pun. Kakak, aku tahu kamu dari dulu nggak suka sama aku. Xinglan, Lu Qingwan. Lin Xinglan, Mian baik-baik bawain bubur buat kamu. Tapi kamu malah dorong dia sampai jatuh dari tangga. Kamu ini benar-benar hati iblis beracun. Kakak Shen, jangan salahin kakak. Aku yang nggak bisa jaga diri. Mian Mian, sini. Aku Lin Xinglan berani berbuat berani tanggung jawab. Shenki, ini baru perbuatan gue. Lin Xinglan, kalau kamu masih ngelunjak, sok jual mahal, 7 hari lagi aku tak nikahin kamu. Terserah. Lusa ada waktu nggak? Temani aku ke acara lelang. Ya, aku ingat. Ada satu berlian yang sangat cocok untuk cincin pernikahan. keperluan ini, temani calon pengantin saja. Aku tidak mau ikut campur, takut merusak suasana. Demi keselamatanku, kau larangku keluar. Sekarang, kamu sudah yakin melepaskanku sendirian. Pergi ke tempat berbahaya seperti acara lelang? Kakak, kamu benar-benar yakin membiarkanku pergi sendiri? Kakak, di pesta pernikahanku nanti, kamu harus datang tepat waktu, ya? Kamu sudah benar-benar yakin mau menikah dengan Shenki? Dia bukan laki-laki yang baik. Kenapa semua orang selalu menduga aku pasti akan memilih Shenki? Aku jadi saat ini melihat bagaimana ekspresi Lu Qingwan saat tahu aku memilih dia nanti. Baiklah, karena sudah begini. Kakak, aku tidak akan beritahu dulu kalau pengantin priaku itu kamu.
Kakak, kebetulan sekali. Kamu juga datang ke lelang ini untuk berlian andalan yang terakhir itu? Enak sekali, ya, kakak punya uang dan kuasa, tidak sepertiku. Aku cukup melihat-lihat berlian itu saja sudah puas dan bahagia. Mian, sudah kukatakan, apapun yang kamu mau. Kubelikan. Tawarkan berlian itu untuk lelang. Kita sedang terburu-buru waktunya. Shenki, apa aku pernah bilang kepadamu? Aku menginginkan berlian itu? Meskipun dengan mata tertutup aku tahu, berlian ini jadi cincin nikah. Akhirnya pasti milikku juga. Lin Xinglan, aku sudah setuju untuk menikahimu. Hanya karena sebongkah berlian saja. Apa kamu tidak bisa mengalah untuk Mian? Kamu begitu yakin aku pada akhirnya akan menikah denganmu? Berlian ini berasal dari Afrika Selatan. Murni tak kalah kerajaan. Harga awal 10 juta. 20 juta. Kamu sebegitu ngototnya mau berlian ini, ya? Aku cuma takut, calon suamiku tercinta bisa jadi gak mau nikahin aku. Makanya, aku mau beli cincin. Termahal ini buat nyogok hatinya. Rupanya Xinglan sudah bulat tekad mau menikahi Shenki. Bagus, kamu tahu diri. Shenki itu muda dan bertalenta. Siapa tahu dia bakal jadi bos besar geng penerus. Nggak bisa. Aku nggak boleh kehilangan dia. Kakak Shen? Mian sekarang pengen lihat cincin berlian itu. Hao Mian, bisakah kamu berhenti menghayal tentang barang yang bukan milikmu? Lin Xinglan, apa-apaan maksudmu? Dulu kamu mendorong Mian jatuh dari tangga. Aku belum minta pertanggungjawaban. Cepatlah, serahkan berlian itu pada Mian. Lalu berlututlah dan minta maaf. Mimpi, Shenki. Aku pasti tidak akan memberikan berlian ini padamu. Kalau kamu mau, beli sendiri sana. 30 juta. Berlian jatuh ke tangan Tuan Shen. Memangnya aku berniat menyimpan berlian ini? Ini untuk Mian. Lin Xinglan, setelah kita menikah nanti, sebaiknya kamu jangan bersikap begini padaku. Kalau tidak, setelah kuarisi geng hitam, lihat. Lin Xinglan, kamu sudah gila. Kusarankan kamu sadar diri akan posisimu. Kamu itu cuma seorang buangan yang dipelihara oleh keluarga Lin. Kakak Shen sakit banget ya? Jangan berdebat dengan kakak perempuan. Mian jadi nggak tega sama cincin berliannya. Mian memang paling pengertian. Cepat ambilkan berliannya. Setelah dapat, kita langsung pergi. Maaf, Tuan. Kartu ini sama sekali tidak bisa digesek. Mana mungkin? Kamu pasti salah lihat. Ini kan Black Card Global tanpa limit. Lin Xinglan, pasti kamu yang main belakang, ya? Bayar 30 juta? Aku ambil berlian ini. Gesek pakai kartuku. Ternyata benar kamu, Lin Xinglan. Semua uang itu adalah hasil kerja kerasku bertaruh nyawa. Atas dasar apa kamu bukan kartuku? Masih kekanak-kanakan. Sepertinya dia cuma anggap aku sebagai alat buat manas-manasin Shenki. Kerja mati-matian? Shenki. Tanpa bantuan mereka, kamu tak becus. Di kehidupan ini, aku mau lihat tanpa dukungan dana dariku. Mau cari uang dari mana? Jangan gesek. Aku masih punya properti di pusat kota. Aku punya surat bukti aset. Berlian ini harus tetap aku dapatkan. Shenki, kamu... Bakar saja jadi abu. Harga ini hadiah pernikahan dari aku untukmu dan Shenki, nona besar. Selamat menempuh hidup baru. Kakak. Kak, di hari pernikahanku nanti, kamu harus datang. Paham? Mian, jangan sedih. Setelah aku menikahi Lin Xinglan nanti, seluruh keluarga Lin akan berada dalam genggamanku. Kalau nanti, bagaimana kalau Abang Shen suatu saat berhenti mencintaiku? Mian, sejak kamu menyelamatkanku 10 tahun lalu, aku sudah yakin cuma kamulah satu-satunya yang akan kucintai. Aku yang menyelamatkanmu? Tapi kau malah bunuh seluruh keluargaku. Berdoalah hatiku masih lunak. Hentikan.
Siapa yang selamatkan Shenki? Bukan aku. Orangnya itu jelas-jelas Lin Xinglan. Ada apa ini? Mian Mian cinta Kak Shen selamanya. Salah orang juga nggak apa, yang penting hidup mewah. Jadi ratu mafia nomor 1. Aku rela lakukan apa saja. Keluarga Lin sudah merawatmu 20 tahun. Beraninya kau melawan perintah Xinglan. Bos besar. Aku tidak melawan Xinglan. Aku cuma berniat membelikan berlian itu untuk Mian Mian. Bukannya kau dan Xinglan dulu juga seperti itu? Sangat memanjakan Mian Mian. Bos besar geng, Shenki. Aku peringatkan kalian. Entah itu aku memungutmu untuk jadi pengawal Xinglan, atau mengangkat Sao Mian Mian sebagai anak angkat. Itu semua karena Xinglan menyukai kalian. Tanpa Xinglan, kalian itu bukan apa-apa. Wah, baru kena marah bos besar ya? Begitu pesta pernikahan selesai, akulah suamimu yang sah. Saat itu, kau dan bos besar takkan kulepaskan seorang pun. Bos besar geng bilang, di pesta pernikahan Lin Xinglan, dia akan umumkan pewarisnya. Mengandalkan Shenki saja tidak cukup. Tidak bisa, aku harus bertindak sendiri. Mian Mian. Mian Mian. Mian Mian. Kau kenapa, Mian Mian? Kakak Shen, waktu hari lelang, sepertinya nona besar memasukkan sesuatu ke dalam tehku. Setelah pulang, seluruh tubuhku langsung penuh ruam merah. Kak Shen, apa nona besar itu berniat mencelakanku? Lin Xinglan, perempuan. Berhati ular berbisa. Lin Xinglan, hanya kalau kau mati. Posisi pewaris tunggal geng hitam baru bisa jatuh sepenuhnya ke tangan Shenki. Kakak Shen, jangan sampai mengecewakanku. Pantas saja kakakku, berlian hasil lelang, nyalakan lilin, ini. Cantiknya bukan main. Lin Xinglan. Shenki, siapa yang mengizinkanmu masuk? Ya lagi, obat apa yang kau masukkan ke minuman Mian Mian? Ku peringatkan kau, kalau hari ini Mian Mian belum kau sembuhkan, kau jangan harap bisa keluar dari sini tanpa cacat sedikit pun. Kau mau membunuhku? Serahkan obat penawarnya. Baiklah, letakkan dulu pistolmu. Mian Mian bilang, dia bisa sadarkan diri setelah minum tehmu. Kalau hari ini Mian Mian kenapa-napa, aku takkan pernah maafkan kau. Oh ya? Kalau begitu, biar ku suruh dokter periksa baik-baik. Zhao Mian Mian ini, sebenarnya kena gejala apa? Apa yang kau lakukan? Bukankah dia keracunan? Tentu saja aku harus potong satu jarinya untuk dikirim ke dokter, biar diperiksa lebih teliti. Suruh saja dokternya kemari. Periksa Mian Mian di sini, kenapa tak bisa? Tunggu dokter datang. Mian Mian kesayanganmu itu keburu mati duluan. Mian Mian, kau sudah sadar. Koma, lihat sendiri, dia jelas-jelas sadar penuh. Lin Xinglan, apa maksudmu? Jangan samakan semua orang denganmu. Acting sok lemah. Shenki, semoga suatu saat nanti kau tak akan menyesal atas semua yang kau lakukan hari ini. Mian Mian, syukurlah kau baik-baik saja. Kakak Shen, kupikir aku takkan bisa hidup sampai hari pernikahan kita. Tidak mungkin, kita pasti akan menikah. Aku akan jadi pemimpin keluarga Lin, lalu menikahimu. Sial, pesta pernikahan? Lin Xinglan, aku sama sekali takkan izinkan kau menikah dengan kakak Shen.
Nona besar, selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru, Nona besar. Lu Chengyuan, apa aku terlihat cantik hari ini? Hadiah pernikahan. Kalau nanti Nona besar merasa terzalimi, kau bisa datang ke sini untuk menenangkan hati. Apa kau akan ikut denganku? Setelah hari ini, aku harus pergi ke kota Haicheng untuk mengurus urusan bos besar geng. Aku tak pantas di sisimu lagi. Gawat, jangan-jangan candaanku kelewatan? Cukup, tidak bisa terus kucandain. Hadirin sekalian, ini perjamuan pernikahan putriku. Terima kasih hadir. Mahar yang diterima tunanganku, pasti yang paling spesial. Uang tunai 100 miliar, berlian 100 karat, 100 villa di puncak bukit. Kakak Shen, apakah ini semua untukmu? Tentu saja, siapa di kota pelabuhan ini yang tak tahu? Kalau yang disukai Lin Xinglan itu adalah aku. Bawa naik cincin naga itu ke sini. Xinglan, sekarang saatnya kamu. Umumkan tunanganmu. Setelah kamu memilih, aku akan mengumumkan, kamu adalah pewaris sah geng kita selanjutnya. Ayo. Kenapa gak bisa kebuka? Pakai cincin naga ini adalah puncak acara resepsi pernikahan. Sekarang gak bisa kebuka, nanti orang luar bakal bilang. Nona besar aja gak bisa kendalikan upacara pernikahannya sendiri. Lin Xinglan, mana pantas kamu jadi pewaris? Lin Xinglan, gak usah pakai drama basa-basi segala. Lagian, orang yang kamu cinta itu aku. Umumin aja langsung, beres kan? Nanti setelah kita nikah, aku bakal manfaatin kamu. Buat perlahan-lahan rebut posisi bos besar geng. Lin Xinglan, kamu ditakdirkan cuma jadi batu loncatanku. Lin Xinglan, kamu gak bisa buka kotak itu sendiri. Tapi malah pakai ke tangannya. Apa maksudnya ini? Nona besar, kenapa sih kamu begitu memusuhi aku? Apalagi, masalah ini gak ada hubungannya sama sekali sama aku. Shenki, kamu itu belum jadi suamiku. Siapa yang ngasih kamu izin buat ngomong gitu ke aku? Betul, Shenki. Kamu barusan itu, apalagi? Nanya-nanya 9 macam interogasi. Bos, aku juga. Gak tega lihat Mian-Mian diperlakukan gak adil. Nona besar, gak usah jual mahal deh. Toh semuanya udah tahu. Orang yang mau kamu nikahin itu aku. Setelah nikah nanti. Aku harap jangan terus-terusan nyerang aku. Nona besar belum selesai bicara. Lu Chengyuan, Nona besar mau pilih siapa? Bukan urusanmu buat mendesaknya. Kalian sudah cukup bikin keributan. Xinglan, sekarang kamu sendiri yang akan memasangkan cincin kepala naga ke pria pilihanmu. aku nggak peduli takdir atau langit merestui atau enggak. Kebahagiaanku, Lin Xinglan, aku sendiri yang akan merebutnya. Suami yang aku pilih,
Lin Xinglan adalah... Ada apa ini? Lin Xinglan, kau mau bicara atau tidak hari ini? Kesabaranku ada batasnya. Cincin kepala naga ini sudah diakali orang. Siapa yang begitu berani menyentuh pusaka keluarga Lin? Itu, aku pastikan dia sudah bosan hidup. Cincin naga pusaka kami. Tapi di pesta pernikahanku ini, 3 berliannya hilang. Ini adalah penghinaan terhadap keluarga Lin dan terhadap diriku, Lin Xinglan. 1 berlian di cincin ini saja harganya puluhan miliar. Berani curi 3 butir. Benar, keterlaluan sekali. Mau kabur? Tidak semudah itu. Ayah, aku tidak akan membiarkan calon suamiku menanggung rasa malu seperti ini. Jumlah berlian di cincin kepala naga itu tak terhitung. Cuma 3 butir, nggak perlu dipermasalahkan sejauh ini, kan? Aku rasa, kita bisa minta inspektur untuk menyelidikinya. Inspektur. Nona besar, Cincin kepala naga disimpan di aula samping. Tanpa kartu undangan, mustahil bisa masuk. Itu artinya, pencurinya ada di antara para tamu. tutup semua pintu. Tak ada yang boleh keluar masuk. Maaf. Setelah ini selesai, aku kirim hadiah sebagai maaf. Bos besar, Nona, dia pelaku yang berani sentuh cincin naga itu. Lin Xinglan, jangan asal tuduh sembarangan ya. Tuduhan? Kamu meragukan kemampuan detektif geng Black Owl-ku begitu? Bos besar, bagaimanapun juga, Mian Mian itu anggota keluarga Lin. Kalau Lin Xinglan terbukti salah sangka sama Mian Mian hari ini, aku mau dia bersujud dan minta maaf pada Mian Mian. Kau semangat banget belai dia. Tapi kalau benar Zhao Mian Mian yang ambil berliannya, kamu juga bakal kena hukum bareng dia. Bos, kalau Shenki sampai dihukum, pestanya tanpa pengantin pria, gimana bisa lanjut? Apa nggak bakal bikin orang luar mentertawakan Xinglan lagi? Detektif, sudah temukan bukti kuatnya? Di ujung roknya ada serbuk logam khusus dari silinder kuncinya. Bukan begitu ceritanya. Kunci kamarku rusak hari ini. Serbuk tembaga di rok ini pasti kena waktu ganti kunci kamar tadi. Nggak sengaja kok. Silinder kunci cincin naga dari logam tembaga hitam keluarga Lin. Cuma keluarga Lin yang bisa olah di seluruh kota ini. Kamu yakin? Serbuk logam di rok Nona Sao ini benar-benar identik dengan yang ada di silinder kotak cincinnya. Bawa pergi Zhao Mian Mian. Jangan sampai ganggu pestanya Nona besar. Cuma kena serbuk logam sedikit doang, emangnya itu bukti apa? Kami kan sehari-hari lalu lalang di rumah Lin. Kalau kena barang aneh punya keluarga Lin, itu wajar banget. Ini pasti kena pas kamu tadi mau pasangin cincin naga ke aku. Jadi pakai logika kamu itu. Berliannya bisa juga kan aku yang ambil? Bos besar, Anda pasti tahu, kakak tidak pernah menyukai saya. Kali ini, pasti dia sengaja fitnah saya. Biar saya malu dan gak bisa angkat kepala lagi di keluarga Lin. Lin Xinglan berlutut dan minta maaf pada Mian Mian. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu suruh Nona besar kita? Pengawal. Selama aku di sini, siapapun jangan coba-coba sentuh Nona besar. Dua kehidupan, hanya kamu yang selalu membelaku bulat-bulat. Lu Chenyuan. Sudah jelas Lin Xinglan yang sengaja jebak dan fitnah Mian Mian. Hari ini jangan harap kau bisa menghalangiku menegakkan keadilan. Kalau begitu, tanya dulu sama pistol di tanganku ini. Dia setuju atau tidak? Aku menjebak? Begini saja, biar inspektur yang pergi menggeledah kamar Zhao Mian Mian. Kalau memang ketemu, hukum pakai aturan keluarga. Baik, kalau tak ketemu, kamu yang kena hukum keluarga. Di kehidupan sebelumnya, semua barang curian Zhao Mian Mian pasti dia sembunyikan di kamarnya sendiri. Dan kali ini, pasti dia juga tidak akan menyimpannya di tempat lain. Nona besar, ini kami temukan dari kamar Sao Mian Mian. Sao Mian Mian, ternyata benar-benar kamu pelakunya. Berani sekali kau bermain api di acara seperti ini. Apa kau sudah pikirkan omongan orang luar nanti? Setelah Nona besar Black Owl. Rasanya di hati Zhao Mian Mian sama sekali tidak ada keluarga Lin. Mian Mian.
Nona besar, tolong dengar penjelasanku. Anda kan tahu, badanku lemah dan aku tidak punya uang untuk berobat. Makanya aku gelap mata dan hilaf. Kurang ajar. Ganti kunci, mencuri berlian. Apa lagi yang tidak berani kau lakukan? Bos besar, ampun. Ampun, bos besar. Aku benar-benar kapok. Kakak Shen? Lin Xinglan. Si Mian Mian ini juga karena kepepet hidup. Kalau kau berhenti mempersulitnya, aku akan memberimu muka. Dan menikahimu. Mempersulit Zhao Mian? Jelas-jelas dia duluan yang jebak aku. Hari ini aku harus kasih pelajaran buat dia. Oh ya, ini pelajaran buat kamu dan dia. Lin Xinglan. Aku tahu, kau tak tahan lihat aku baik pada Mian Mian. Tapi hari ini acara pernikahan kita. Kalau sampai bocor keluar, yang malu itu kamu sendiri. Shenki, pede tingkat dewa macam apa ini? Siapa yang kasih kau kepercayaan diri sebanyak itu? Ah, sepertinya diriku yang dulu, si budak cinta yang bebal. Xinglan, sudah saatnya umumkan. Siapa suamimu sebenarnya? HM. Aku pikir si nona besar cuma omong doang. Mana tega dia menghukum Shenki? Aku setuju. Shenki kan cabut. Siapa yang bakal bisa pakai cincin kepala naga? Chen Yuan, kamu jangan sedih-sedihan amat deh. Benar kata mereka. Nona besar tak pernah sedikit pun suka padaku. Jadi buat apa aku bersedih? Berlutut. Cincin kepala naga resmi diwariskan ke Lu hari ini. Chen Yuan. Nona besar. Benarkah ini? Telingaku gak salah dengar, kan? Suami yang kupilih adalah kamu. Ini beneran? Tapi kenapa? Barang keluarga Lin mana ada yang palsu? Bukan gini. Lin Xinglan. Kamu sengaja ngerjain aku ya? Keterlaluan pedenya kamu ini. Berdiri. Kenapa? Merasa kurang dengan 3 berlian? Tapi cincin nikah ini, bukankah ini yang kau beli sendiri di pelelangan? Sekali dipakai, jangan harap bisa dilepas lagi. Kau memberikan cincin ini padaku. Maka seumur hidupku, hanya kaulah pilihanku. Kau ini, seumur hidupmu, adalah milikku. Lin Xinglan. Orang yang kau suka bukannya selalu aku? Cukup. Kau dan Zhao Mian sudah berulang kali memprovokasi Xinglan. Beraninya kau berhayal. Xinglan suka padamu? Aku umumkan. Pewaris geng hitam selanjutnya adalah putriku, Lin Xinglan. Shenki. Semua ini kau tuai sendiri. Tidak mungkin. Orang yang kau pilih ternyata bukan aku. Aku ratu mafia kota pelabuhan yang paling ditakuti. Satu-satunya pewaris geng Black Owl. Kau pikir aku, Lin Xinglan, tidak bisa hidup tanpamu? Ayo. Sudah waktunya mengumumkan identitasmu pada semua orang. Nona besar, bos besar, Zhao Mian dan Shenki, 2 orang ini. Bagaimana cara hukum mereka? Serahkan laporannya ke aula penegak hukum. Hukum Shenki dan Zhao Mian berlutut selama 7 hari. Kakak Shen, aku tidak mau dihukum lutut. Kakak Shen. Kau, biarkan kakak Shen cari cara lain dulu. Pengecut tak berguna. Pergilah bersaan dengan Mian itu. Di aula penegak hukum. Lihat semua. Inilah menantu keluarga Lin. Lu Chenyuan. Mari sambut pengantin perempuan kita.
Kenapa kamu menangis? Sekarang juga. Kamu akhirnya jadi milikku sepenuhnya. Lin Xinglan, tunggu dan lihat saja pembalasanku. Nona besar, Kakak. Apa akan ada harinya kau mengkhianatiku? kalau benar hari itu tiba, Nona besar tak perlu repot-repot turun tangan. Aku sendiri yang akan habisi nyawaku. Lu Chengyuan, aku sepenuhnya percaya padamu. Menikah dengan siapapun sama saja. Kumohon, jangan kecewakan aku. Xinglan, biarkan aku melihat wajahmu. Xinglan, entah kau percaya atau tidak, tapi aku mencintaimu sudah sangat lama. Meski aku tak tahu kenapa kau memilihku sebagai suamimu. Tapi selama kau membutuhkanku, aku akan selalu ada di sisimu. Shen Gege, aku tidak mau makan ini. Mian, bertahanlah 6 hari lagi. Shen Gege, apa kau pikir aku wanita yang jahat? Kalau begitu, apa kau masih mau menikahiku? Mian, sudah kubilang padamu. Sejak kau menyelamatkanku, aku sudah mantap memilihmu selamanya. Tapi, kenapa melihat Lin Xinglan dan Lu Chengyuan berpelukan begitu mesra? Hatiku terasa sangat sakit. Shen Gege, kalau begitu hukuman berlutut ini selesai. Kita langsung menikah, ya? Baiklah, pasti aku aja yang terlalu banyak mikir. Aku sih berdua, cewek cantik kayak Lin Xinglan itu. Jangan gangguin aku lagi. Sampai detik ini juga. Aku cuma bisa pegang erat kaki Shen kini. Kamu mau nikahin Sao Mian? Langsung aja minta restu bos besar geng. Pak, ini laporan keuangan geng Black Owl bulan ini. Hukuman 7 hari di aula hukum belum juga cukup buat kalian ya? Saya datang untuk minta restu bos besar. Merestui hubungan saya dan Mian. Pak, kalau mereka saling cinta segitunya, restui ajalah. Lin Xinglan Kak, kamu gak sakit hati? Kamu bego apa gimana? Aku udah nikah, ngapain sakit hati? Karena Xinglan sudah menikah. Shenki, kamu bebas mau nikah sama siapa saja. Terima kasih atas restu bos besar. Xinglan, dia dan Zhao Mian udah berkali-kali bikin kamu gak enak. Apa kamu beneran rela lepasin mereka gitu aja? Tentu saja. Gak mungkin. Pantesan, gak salah jadi putri keluarga Lin kami. Pelayan, keluarin cincin berlian termahal di toko kalian. Saya bayar pakai kartu. Maaf, kartu keluarga Lin tak bisa Anda pakai. Apa katamu? Aku ini anggota keluarga Lin. Mana mungkin kartuku gak bisa dipakai? Jadi cuma bodyguardnya Nona besar. Dulu karena dijaga Nona besar, dia sok kuasa. Sekarang, pantas aja. Waktu di pesta nikahan, dia ditolak mentah-mentah sama keluarga Lin. Bikin malu banget. Tutup mulut kalian. Mau gimana pun, kami masih anggota keluarga Lin. Maaf, Tuan Shen. Bos besar geng Black Owl sudah berpesan. Kalau Anda mau beli apapun, harus pakai kartu Anda sendiri. Mian, kita cari toko lain. Di kota pelabuhan ini, bertebaran toko perhiasan. Iya, aku ikut Abang Shen aja. Beberapa hari lalu, Tuan Lu datang bawa Nona besar Lin buat beli baju. Barang limited global langsung dibeli. Sesama orang Lin, kok bisa beda jauh begini nasibnya? Yang satu menantu sah keluarga Lin yang terhormat. Satunya barang bekas, kini jadi bodyguard. Mana bisa disamain? Keluarin cincin berlian termahal kalian sekarang. Kami gak jual. Pergi. Kami gak jual. Pergi.
Kak Shen, kenapa? Kenapa aku bahkan buat punya cincin berlianku sendiri? Aku aja gak pantas? Mian, kartuku kena limit. Tapi tenang, aku masih punya apartemen. Aku akan jual itu sekarang. Tanpa dukungan keluarga Lin. Shenki, kamu kira kamu masih bisa jadi penguasa di keluarga Lin? Bos besar. Setelah kita menikah, apa sebaiknya perhatianmu difokuskan pada suamimu sendiri? Shenki. Kok sekarang menyedihkan? Kartuku dibekukan keluarga Lin. Sekarang aku gak bisa beli apa-apa. Dasar kamu. Kenapa sih kamu harus terus-terusan main api? Sama Xiao Mian itu? Kamu ngerti apa? Dulu seluruh keluargaku dibantai musuh. Hanya Mian yang nyelamatin aku. Mian, minggir. Orang ini, kuambil alih. Keluarga Shen dimusnahkan, bukannya nona besar yang turun tangan? Lin Xinglan, tunggu aku jadi nyonya besar. Utang nyawa di ruang eksekusi. Pasti akan kutagih kembali. Ah? Kakak Shen, apa kita bisa beli cincin nikah sekarang? Kakak Shen, kamu kenapa, Shenki? Jangan bilang kamu setidak berguna ini. Mian, semua uangku ada di keluarga Lin. Begini saja, kita menikah sederhana dulu. Setelah aku kuasai geng Black Owl, aku akan beri kamu pernikahan termewah sebagai gantinya, ya? Apa benar geng Black Owl ini cuma bisa jadi milikmu? Aku pengawal terhebat. Kamu geng Black Owl. Ke tangan Lin Xinglan, seorang perempuan? Mian percaya kakak Shen pasti bisa. Lin Xinglan, kita lihat saja nanti. Mian, perjamuan tungku api para geng di kota pelabuhan. Sebentar lagi akan diadakan. Semua orang dari berbagai geng pasti akan hadir. Kamu ikut aku ya. Aku akan perkenalkan kamu sebagai tunanganku pada semuanya. Benarkah? Terima kasih, kakak Shen. Perjamuan itu jebakan. Buat mengorek-ngorek borok geng Black Owl. Shenki masih berani ajak Xiao Mian. Cari muka di sana? Pikiran yang terlalu naif. Xinglan, tadi pagi kamu masih ngeluh pinggangmu sakit. Sekarang sudah baik kan? Kamu biang keladinya. Baru sekarang khawatir padaku? Nona besar Lin, kami masih di sini. Kamu dan Lu Xinglan boleh aja saling cinta mati, tapi jangan. Jadikan kami bagian dari permainan kalian. Nona besar, pernikahanku dan Mian juga sudah dekat. Nanti, Nona besar harus datang ya. Tenang saja. Siap dan asing. Kamu. Nona besar, kau dan Chen Yuan benar-benar bikin orang iri. Tidak seperti aku dan Kak Shen, kami tak punya banyak harta benda. Hanya 2 hati yang tulus. Hati tulus? Kalau cuma omong, di pasar loak juga ada. Menurutku, si Xiao Mian itu iri sama Nona besar Lin. Semua orang di kota pelabuhan tahu. Shenki itu bahkan gak punya uang buat beli 1 cincin berlian. Kalian ngawur. Kak Shen cuma menitipkan uangnya di keluarga Lin. Kalau uang itu benar-benar punya dia, keluarga Lin gak akan potong sepeser pun hak Shenki. Tapi kalau bukan, Shenki jangan harap bisa ambil sesen pun dari keluarga Lin. Shenki, apa kau kebiasaan foya-foya? Sampai semua kelakuanmu harus ditanggung keluarga Lin? Kalian? Mian, sudahlah. Xiao Mian, kau pikir Shenki itu benar-benar mampu membuatmu hidup berkecukupan? Xiao Mian, cepat atau lambat kau akan mati kekenyangan makan omong kosong Shenki. Ayo Tuan Muda Lu, mari kita bersulang bersama. Jangan, sayang. Minum itu merusak kesehatan.
Xinglan, setahuku keahlian menembakmu itu legendaris. Bagaimana kalau besok kita berburu di bukit belakang? Justru keahlian menembak Mian-Mian lah yang legendaris. Kenapa ya? Sao Mian-Mian bisa menembak? Dulu waktu latihan menembak, dia takut banget sama senjata. Tuan Muda Shen, tunanganmu itu kelihatannya lemah gemulai. Sepertinya tidak terlihat seperti bisa menembak. Aku? Apa yang kau tahu? Mian-Mianku itu namanya penuh kejutan. Shenki, bisakah kau diam? 5 tahun lalu, saat keluarga Shen dibantai habis-habisan, justru Mian-Mian yang menerobos masuk menyelamatkanku. Misi seberbahaya itu berani dia jalankan. Mana mungkin dia tidak bisa menembak? Nona besar. Nona bawa pasukan ke sini, cuma buat nyelamatin dia? Kakak. Sekeluarga besar mereka dibantai habis. Kasihan banget ya. Orang itu jelas-jelas. Udah, jangan ngomong dulu. Biarkan saja si Sao Mian-Mian itu nunjukin belangnya sendiri. Kebetulan, biar Mian-Mian kesayanganmu kasih unjuk gigi buat kita semua. Mian-Mian, silakan. Lin Xinglan, kamu pikir bisa bikin aku malu? Aku nggak bakal mau nurutin maumu. Mian-Mian, kenapa nggak pegang pistolnya? Aduh, Mian-Mian, kamu kenapa? Nona besar, saya baru disuruh berlutut sebagai hukuman. Badan saya masih lemas banget, mungkin akurasinya nggak bisa terjamin. Oh ya? Tapi kok aku ingat, beberapa hari lalu, kamu masih kelilingin semua toko perhiasan di seluruh kota Yugang. Bareng Shenki, ya? Iya, kan, Mian-Mian? Waktu milih cincin kawin. Kan kamu baik-baik aja. Jangan malu, tunjukin ke mereka. Aku? Hao Mian-Mian. Kami semua di sini udah nungguin kamu. Loh, Mian-Mian, ada apa lagi? Nona besar, gara-gara omongan Nona barusan, saya jadi grogi. Pinggang saya keseleo. Kukira perkara apaan? Kebetulan, di setiap pesta kami, selalu ada dokter siaga 24 jam, spesialis tulang dan keseleo. Panggilkan dokternya, sekarang. Coba lihat dia. cedera pinggang Nona Sao. Benar-benar keajaiban medis ya. Aku bahkan belum mulai mengobatinya, tapi dia sudah sembuh total. Kalau Nona Zhao masih komplain, dokter pribadi di pesta ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit, tahu? Nona besar, lihat ini, aku tidak punya pelindung tangan yang cocok. Dan juga bajuku ini, sepatu hak tinggiku. Tak apa, akan kubelikan barang baru untukmu sekarang. Coba lihat saja. Aku yakin Sao Mian-Mian sebenarnya tidak bisa menembak. Omong kosong. 5 tahun lalu kulihat sendiri, mana mungkin palsu. Lalu kenapa? Dokter sudah periksa, pelindung dan baju baru juga sudah dibeli. Tapi kenapa Sao Mian-Mian tetap tidak berani memegang senjatanya? Shen, Kak Shen, aku... Sudah kuda, Zhao Mian ini cuma muda kaya. Dia tak mau tampil, tapi aku juga tak mau rusak suasana. Karena itu, biar aku sendiri yang menghibur kalian semua malam ini. Bagus. Ini baru Nona besar Lin. Tegas dan tidak banyak bicara. Shenki, ketulusan hatimu untuk Zhao Mian tidak lebih dari sekadar lelucon yang memalukan. Bagus. Mian, minggir. Kenapa? Kenapa suara Lin Xinglan benar-benar persis sama dengan suara di dalam kepalaku? Kakak Shen, aku... Shenki, daripada bertanya padaku kenapa suaranya sama, lebih baik tanya langsung pada Zhao Mian. Siapa sebenarnya orang yang menyelamatkanmu 5 tahun lalu itu? Shenki. Jaga sopan santunmu. Kak Shen, dengarkan penjelasanku. Baik, katakan padaku. Siapa penyelamatku 5 tahun lalu? Siapa dia sebenarnya? Shenki, apa kau belum sadar juga? Matamu buta dan hatimu dungu selama 5 tahun penuh. Tidak mungkin. Mana mungkin aku bisa salah mengenali?
kau mungkin pingsan terlalu cepat hari itu. Mian, minggir. Orang ini, aku lindungi. Dengan kemampuanmu, Sebaiknya jangan terlalu kejam, sobat. Membantai seluruh keluarga. Bukankah itu keterlaluan? kenapa kau bisa muncul di kediaman keluarga Shen hari itu? Karena aku ingin menyelamatkanmu. Orang yang menyelamatkanmu hari itu, sejak awal selalu Xinglan. Ambil pistol itu. Bukankah kau jago menembak? Angkat pistol itu. Buktikan padaku. Sana, angkat pistolnya. Dimainkan Xiaomian seperti boneka bodoh. Dan kehilangan posisi sebagai suami nona besar. Rugi besar. Kak Shen, Aku ternyata benar-benar salah orang. Kak Shen, siapa yang menyelamatkanmu itu tidak penting. Yang penting, kau mencintaiku. Enyah kau. Xinglan, ternyata selama ini, sosok yang selalu ku kejar adalah dirimu. Dulu aku salah mencintai orang. Beri aku satu kesempatan lagi. Ya? Kumohon. Shenqi, kau sudah kehilangan nona besar ini selama 5 tahun penuh. Meskipun kau tidak salah orang, kau tetaplah seorang. Pria kejam dan licik, tidak pantas mendapatkan cintaku. Omong-omong, untung saja kau, Shenqi, matanya buta dan hatinya dungu. Kalau tidak, mana bisa aku melihat hati yang begitu tulus? Xinglan, Kakak Shen, kau pernah bilang akan menikahiku. Kau bohongiku 5 tahun, mau ku nikahi? 2 orang yang hidupnya cuma pandai menjebak orang lain. Beraninya juga memimpikan ketulusan hati. Ketulusan itu tak bisa dipaksa. Di dunia ini, hanya bisa ditukar dengan ketulusan juga. Kakak Shen, bertahun-tahun aku selalu ada di sampingmu. Kau tak bisa tidak menikahiku. Wanita penuh kebohongan sepertimu, masih mau ku percaya? Nona besar Xinglan, beri aku satu kesempatan lagi ya? Hah? Memberimu satu kesempatan lagi? Iya. Melihatmu setiap detik, cuma bikin aku muak setengah mati. Lu Qinyuan, kita pergi. Acara hari ini cukup sampai di sini. Kakak Shen, meski nona besar tidak menyukaimu, tapi masih ada aku, kan? Buat apa aku menerima orang yang sudah membohongiku 5 tahun? Sao Mian, aku tidak mungkin menikahimu. Shenqi, kau pikir bisa mencampakkanku? Tidak semudah itu. Bos besar, ketulusan hati Xinglan selama bertahun-tahun ini. Kau lihat sendiri. Apa kau tega? Biarkan Xinglan berikan seumur hidup, Shenqi. Xinglan dan Chen Yuan sudah menikah. Kalau kau masih berani di depanku memfitnah Xinglan dan Chen Yuan, awas kuhukum pakai aturan keluarga. Mana mungkin Xinglan tidak mencintaiku, bos besar? Kau bantulah aku. Bukankah dulu kau paling merestui aku? Kalau nanti aku bisa mendapatkan Xinglan, aku pasti akan bersama Xinglan. Membuat geng ini makin jaya dari sini. Mengembangkan geng hingga jaya. Kau cuma benalu, berani minta tolong? Ah! Xinglan itu cintaku selama 5 tahun. Mana mungkin hilang gitu aja? Aku nggak percaya. Kak Shen. Kak Shen, kamu makannya. Ini buat kesukaanmu yang sengaja aku berikan. Xinglan. Aku gak bagus juga. Aku gak akan percaya. Kalau kamu udah nggak cinta lagi sama aku, rambut sepanjang ini nggak dikeringin. Nanti gampang sakit kepala, tahu. Waktu itu di pantai kamu kehujanan sampai demam. Aku yang jagain kamu semalaman, loh. Kalau bukan kau paksa, aku tak akan kehujanan. Kalau gitu, sekarang. Biar aku ganti berutang budi padamu. Aku nggak cuma bisa ngeringin rambut, tapi juga bisa. Nona besar. Shenqi maksa buat masuk. Katanya ada urusan genting sama Nona. Nona. Benarkah kita temui dia? Bilang padanya. Aku lagi. Sibuk, nggak ada waktu buat dia. Baru aja mau ciuman, malah diganggu.
cemberut gitu. Ngambek ya? Akankah suatu hari nanti, dia jatuh cinta padaku sungguhan? Apakah kau benar-benar mencintaiku? Xinglan. Xinglan. Tuan Muda Shen, Nona besar bilang dia nggak mau ketemu kamu. Xinglan. Dulu aku cuma ditipu sama Sao Mian. Maafin aku ya, Xinglan. Xinglan, aku tahu kamu di dalam. Udah jadian sama Lu Qinyuan? Jangan mau dikibulin dia. Dia cuma mau ngerebut posisiku. Bang, cintaku cuma buat satu orang. Kalau aku udah pilih kamu, pikiran dan hatiku nggak bakal kemana-mana lagi. Xinglan, lo bilang apa tadi? Kasih Shenki kesempatan kedua. Buat ngebunuh lo dan bos besar? Apaan sih maksudnya? Kalau sekarang aku cerita ke Lu Qinyuan, aku adalah orang yang udah mati sekali. Dia pasti pikir aku udah gila. Waktu aku milih tunangan dulu, aku mimpi, aku dan papa dibunuh langsung sama Shenki. Berani-beraninya dia. Setelah bangun dari mimpi itu, aku baru sadar. Selama ini Shenki cuma injek-injek cintaku. Tapi ada satu orang yang diam-diam selalu ada di sampingku dan jagain aku. Tenang aja. Mulai sekarang, aku nggak bakal biarin Shenki deket-deket kamu setengah langkah pun. Kakak, terima kasih. Jangan tinggalkan aku, ya? Kumohon. Jangan panggil. Cinta terlambat itu murah. Nona besar mana mungkin mau memaafkanmu. Aku cuma salah mengenali orang. Apa Xinglan benar-benar tak mau memberiku kesempatan lagi? Wah, waktu itu kau malah bantu. Zhao Mian bicara. Apa kau sama sekali nggak kepikiran betapa hancurnya hati Nona besar? Tapi jelas-jelas itu, Xinglan yang iri duluan sama Mian. Waktu itu Mian cuma pengen lihat berlian itu saja. Tapi dia malah racuni minuman Mian. Sampai Mian pingsan. Zhao Mian bilang Nona besar yang melakukannya. Kau langsung percaya begitu saja? Dia benar. Sao Mian telah membodohiku selama ini. Siapa tahu, alerginya itu juga cuma akting-aktingan belaka. Xinglan, tunggulah aku. Aku akan cari buktinya sekarang juga. Tunggu aku. Jangan ladenin dia. Aku selamanya hanya milikmu. Wah, masa sih aku percaya gitu aja? Kecuali, kau cium aku 10 kali. Tian Shen, ini hasil laporan elemen yang diambil dari cangkir teh hari itu. Hasilnya, tidak ditemukan kandungan obat apapun di dalamnya. Sao Mian. Jadi, selama ini kau cuma mempermainkanku seperti badut. Tuan Shen, Nona Zhao sudah datang. Bagus. Suruh dia masuk sendiri dengan cara merangkak. Kakak Shen, aku sudah yakin, di dalam hatimu masih ada tempat untukku. Tentu saja. Aku ingin membunuhmu. Kakak Shen, aku hampir tidak bisa bernapas. Sao Mian, kau ternyata masih berani muncul di hadapanku. Kakak Shen? Menipuku, memanfaatkanku. Terus-terusan menjebak dan memfitnah Xinglan. Benar-benar licik. Dia? Dari mana dia tahu semua ini? Tamatlah riwayatku. Kakak Shen? Kau mendengar fitnahan siapa? Hari itu, Lin Xinglan yang mendorongku, hingga jatuh ke tanah, bukan begitu? Dan kakak ipar, bahkan menyiram kami dengan bubur. Kakak Shen, bertahun-tahun bersamamu, kau tahu? Masihkah kau belum jelas? Berlagak. Aktingmu buruk. Aku bisa tertipu selama ini. Jelas-jelas kau yang pertama kali menjebak dan memprovokasi Xinglan. Dia baru menyiram bubur. Itu sudah sepantasnya kau terima. Kalau kakak Shen berpikiran seperti itu tentangku, lalu di mana kau letakkan ketulusan hatiku?
Kau tidak pantas mengucapkan kata ketulusan. Kalau bukan karena kau memanfaatkan perasaanku. Mana mungkin aku dan Singlan bertengkar seperti ini? Kakak Shen, Ini surat pernikahan yang khusus aku tulis untukmu. Tapi, Xiao Mian Mian, kau tidak pantas menerimanya. Mencintaimu. Semua karena kamu. Singlan menghindariku. Kalau aku putuskan pertunangan ini denganmu, Singlan pasti akan berbalik padaku. Sebarkan perintah. Karena seorang lagi, pertunanganku dengan yang sudah datang. Kakak Shen, jangan. Keluar. Apa yang kamu lakukan? Kakak Shen, kau tak percaya padaku? Lebih baik mati. Bahkan jika aku harus mati, itu lebih baik daripada hidup normal. Bos besar sudah tidak dalam bahaya kritis. Shenki, sebaiknya kau beri aku penjelasan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bos besar, justru akulah korbannya di sini. Kalau bukan karena Xiaomian yang mengambil jasa menyelamatkan nyawaku dan milikku, mana mungkin aku mau melepaskan Singlan? Bos besar, sekarang aku sudah sadar. Orang yang selalu kucintai hanyalah Singlan. Aku ingin menikahinya. Aku mohon restu bos besar. Orang pelin-pelan sepertimu, berani-beraninya berhayal mendapatkan nona besar keluarga Lin. Kau ini lucu sekali, sungguh tidak tahu diri. Kau tak tahu posisimu, ku cabut kekuasaanmu. Biar kau bisa jernihkan otakmu yang kosong itu. HM. Cintaku pada Singlan tulus. Aku pantang menyerah. Kakak Shen. Kakak Shen. Sudah kuduga, kamu pasti nggak tega lihat aku mati. Kamu pasti masih cinta aku, kita. Jangan guer. Aku cuma benci sama kamu. Asalkan Singlan mau memaafkan aku, bos besar geng pasti akan cabut perintahnya. Dan restui aku nikah sama Singlan. Dan kamu, balik ke posisimu semula. Mimpi kali ya aku mau nikahin kamu. Kakak Shen, demi 5 tahun aku setia mendampingimu. Aku mohon, jangan buang aku. Pengacara udah siapin surat perjanjian. Tanda tangan. Nggak mau? Kamu sendiri yang ajak aku ke jamuan pelabuhan. Sekarang seluruh kota pelabuhan tahu aku ini tunanganmu. Setelah kamu batalkan pertunangan ini, gimana aku bisa angkat muka lagi di kota pelabuhan? Licik dan kejam begini, masih berani ngomongin angkat muka. Anak buah. Pegang dia. Nggak mau? Sempurna. Dengan bukti ini, Singlan pasti maafkan aku dan mau nikah sama aku. Dengan hak apa? Dengan hak apa Lin Singlan serba berkecukupan? Aku mati-matian, tapi tetap gagal jadi nyonya besar. Jangan harap kamu bisa. Tuan Muda Shen. Cepat, dokter. Cepat panggil dokter. Aku tak bahagia. Kalian jangan mimpi tenang. Singlan. Singlan. Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen. Pendapatan bulan ini naik 5%. Bangkitkan keluarga Lin sudah di depan mata. Ah, Mau cicipin kueku? Hah? Tapi, kau harus jawab dulu. Tadi malam aku capek-capek jagain gudangmu. Masa nggak ada penghargaannya sih? Kasih dong, penghargaan partner terbaik. aduh, udah jangan bercanda. Balikin kue keringnya. Lu Chen Yuan. Panggil aku, partner terbaik.
Dasar kekanakan. Masih aja minta partner terbaik. Nona besar. Ampun. Aku nggak lihat apa-apa. Ada urusan apa kau datang kemari? Nona besar, kumohon, tolong tengok Tuan Muda Shen. Dia ditembak oleh Sao Mian Mian. Jiwanya sudah di ujung tanduk. Apa? Apa maksudmu? Shenki ditembak oleh Sao Mian Mian. Nona besar panik sekali saat mendengar Shenki terluka. Ternyata benar, Shenki tetap yang paling dia cinta. Setelah Tuan Muda Shen sadar salah orang, dia langsung mendesak Sao Mian Mian untuk membatalkan pertunangan. Tapi, tidak disangka pemikiran Sao Mian Mian begitu ekstrim. Karen sudah tak bisa mempertahankannya, dia nekat menembak Shenki. Shenki, peluru yang dulu kau lepaskan untukku. Setelah berputar, akhirnya tepat menembus jantungmu sendiri. Kami mohon, Nona besar, tolong tengok Tuan Muda Shen, kata dokter. Dia mungkin takkan lewat malam ini. Nona besar. Apakah kau akan pergi menengoknya? Tapi aku tak ingin kau mengkhawatirkan pria lain. Di matamu ini, aku hanya ingin kau melihat aku seorang. Dia kena tembak, tapi apa hubungannya denganku? Tapi, Tuan Muda Shen benar-benar sudah tobat, Nona. Dia benar-benar mencintaimu. Usir dia dari sini. Jangan ganggu aku menghitung uang. Baik, Nona besar. Nona besar, kumohon. Nona besar, ampuni dia. Nona besar, apa kau benar takkan melihat Shenki? Kalau Shenki benar-benar meninggal malam ini, apa kau takkan menyesal seumur hidupmu? Aku nggak akan pernah menyesal. Shenki mati bagus, malah pas banget. Tolong bantu aku, si tangan kanan andalan, bawa Shenki. Pulangkan dia dengan pemakaman yang megah. Singlan. Tuan Muda, akhirnya kau sadar juga. Singlan. Kemana Singlan? Tuan Muda, Nona besar menolak menjenguk. Aku harus mencarinya. Tuan Muda, surat ini harus kutunjukkan padanya. Tuan Muda. Kau belum boleh banyak bergerak sekarang. Kalau lukanya robek lagi, malaikat maut pun datang, nggak bakal bisa nyelamatin kau. Singlan. Nona besar benar-benar total sama Lu Chenyuan ya. Demi senyumnya, kita cari makanan ternak dari berbagai pelosok. Dikirim udara ke Lu agar Lu Chenyuan bisa merasakan. Iya, beberapa hari lalu Lu Chenyuan cuma bilang sambil lalu soal pistol Pithon Colt. Nona besar langsung aja terbang ke Amerika. Dia bisa dibimbing buat Lu Chenyuan. Edisi terbatas. Nona besar begitu baik sama orang lain. Siapa sih yang bilang mereka cuma pura-pura mesra? Lihat aja, mereka emah cintanya kebangetan. Iya. Wah, bisa juga mas. 3 tembakan tepat sasaran. Kau diam-diam ningkatin skill di belakangku ya. Ini semua berkat seri Pithon yang kau hadiahkan. Dulu aku juga pernah dimanja dan disayang sama Singlan. Di matanya dan di hatinya, cuma ada aku seorang. Lu Chenyuan. Semua ini seharusnya milikku. Begitu Singlan lihat ini, dia pasti bakal luluh lagi dan ngemanjain aku kayak dulu. Singlan. Enak ya, hingga sekarang. Singlan. Aku udah batalkan pertunangan sama Sao Mian Mian. Mulai sekarang aku cuma cinta kamu. Kita berdua ini jodoh sejati. Balik lagi ke aku ya. Please. Shenki, aku dan Nona besar udah resmi nikah. Oh, Singlan tuh cintanya sama aku. Jangan guer. Manfaatin aku. Status menantu keluarga Lin bisa jatuh ke orang kayak kamu. Menjauh darinya. Dulu seenaknya injek-injek hati Nona besar. Sekarang sok minta maaf. Kamu pikir kamu ini siapa? Pakai muka apa minta ampunan dia? Dulu aku cuma salah orang. Lagian, Singlan tuh cintanya ke aku. Sementara kamu cuma alat buat bikin aku cemburu doang. Shenki, dasar muka tembok. Keterlaluan banget kamu ini. Aku dan kakak udah sah jadi suami istri. Sekarang, di hati aku cuma ada kakak seorang. Nggak mungkin. Aku nggak percaya, Singlan. Dulu kamu tuh cinta banget sama aku. Cinta saya dulu itu cuma karena mata saya lagi buta. Dan satu lagi, saya bersama Lu Chenyuan itu. Bukan biar kamu cemburu.
Saya cuma takut kamu mengotori mata kakak. Singlan, aku tahu aku salah. Aku mohon banget, kasih aku satu kesempatan lagi. Cintai aku sekali lagi, ya? Please. 5 tahun ini, kamu terus-terusan bantu Zhao Mian Mian menghancurin aku. Bikin nona besar dicaci. Kau bunuh aku dan ayahku. Shenqi, dengerin aku baik-baik. Aku udah nggak cinta kamu lagi. Nggak mungkin. Dulu kamu tuh cinta banget sama aku. Mana mungkin nggak cinta? Bohong. Shenqi, gue peringatin lo ya. Kalau lo masih berani nempel-nempel kayak perangko rusak gitu ke gue. Gue yang bakal habisin nyawa lo pakai tangan gue sendiri. Ayo. Singlan. Singlan. Akulah suamimu, Singlan. Nona, Tuan Muda Shen muntah darah. Ya udah, biarin aja dia cepet mati sana. Biar nggak menakin di mata gue lagi. Nggak mungkin. Dulu kamu tuh cinta banget sama aku. Mana mungkin bilang nggak cinta ya udah nggak cinta gitu aja? Nona, apa benar lo udah gak ada rasa apa-apa lagi? Sama Shenqi? Atau jangan-jangan gue emang cuma alat doang buat lo? Tuan Muda Shen, akhirnya Anda siuman juga. Singlan, Singlan di mana? Aku harus cari Singlan. Tuan Muda Shen, Tuan Muda Shen. Itu Lu Chen Yuan, lagi pasang kembang api buat Nona. Soalnya Nona pernah bilang, dia suka lihat kembang api. Jadi Lu Chen Yuan borong semua kembang api. Cuma buat dipamerin spesial ke Nona. Mereka berdua mesra banget, Tuan. Singlan, tega-teganya dia nggak peduliin aku lagi sekarat begini. Tapi malah mesra-mesraan lihat kembang api sama Lu Chen Yuan. Nggak mungkin. Ini pasti gara-gara Lu Chen Yuan yang sengaja godain Singlan. Singlan cuma manfaatin dia biar aku cemburu. Pasti begitu. Aku harus cari Singlan. Aku harus. Tuan Muda. Aku harus cari Singlan. Lu Chen Yuan dan Nona tiap hari pamer kemesraan. Tuan Muda. Sudahlah, relakan saja. Nggak mungkin aku nyerahin Singlan. Kecuali kalau aku udah mati. Kalau begitu, serahkan urusan ini padaku, Kak. Lain kali, soal yang begini. Singlan. Apa yang harus aku lakukan? Supaya kau mau memaafkanku? Kau ingin aku memaafkanmu? Pergi dan berlututlah di depan gerbang keluarga Lin. Sampai lututmu puas aku lihat. Jadi, asal Shenqi mau berlutut, Nona besar maumu memaafkannya? Dan aku benar-benar hanya sebuah alat saja? Asal aku berlutut di depan gerbang keluarga Lin? Bagus. Barusan menangis meraung-raung minta maaf. Jangan bilang sekarang kau sudah menyesal. Baik. Asal kau mau maafkan aku rela lakukan apa saja. Singlan, kau suruh Shenqi berlutut di luar sana. Bukankah itu berarti seluruh kota pelabuhan akan tahu soal ini? Ayah, tenang saja. Urusan ini akan beri dampak buruk sedikit pun pada keluarga Lin. Justru akan bikin seisi dunia hitam kota pelabuhan tahu. Akibat dari mengkhianati geng Black Owlku. Tapi Shenqi itu sejak dulu tinggi hati. Selain aku, dia tak pernah berlutut pada siapapun. Aku takut. Pas. Biar dia mundur teratur. Jangan ganggu aku lagi. Dasar kau ini. Itu bukannya Tuan Muda Shen? Kesalahan apa yang dia perbuat? Kenapa dia disuruh berlutut di luar pintu? Kalian belum tahu ya? Shenqi di acara jamuan itu. Dia salah cinta. Cewek yang dia suka. Ternyata selama ini adalah nona besar kita. Beberapa hari lalu dia sudah batalkan pertunangan dengan Zhao Mianmian. Sekarang, dia lagi merana, mati-matian minta ampun sama nona besar. Bertahun-tahun dia bersama Zhao Mianmian. Terus-terusan nyerang nona besar. Nona besar gak bunuh dia. Itu aja udah terlalu baik buat dia. Kalian tutup mulut. Singlan itu masih cinta sama aku. Selama aku berlutut di sini dan dia maafin aku. Dan aku bisa dapetin Singlan lagi.
Aku pasti akan potong lidah kalian satu-satu. Aneh, biasanya jam segini Mas sudah mandi bersih. Dia udah siap. Kemana dia? Belin, kamu lihat Masku pergi kemana? Gak lihat, Nona. Nona besar. Niat baik Tuan Muda Lu ke Nona, kami semua lihat dengan jelas. Si Shanky itu, dia sama sekali gak pantas. Buat Nona maafin berkali-kali. Memangnya sejak kapan aku bilang mau maafin Shanky? Nona, maksud saya malam ini hujan deras banget di luar. Shanky lagi sakit. Nona tolong jangan sampai luluh hati ya. Ambilin payung. Aku mau lihat dia. Tuan Muda Lu, Ah, sudah kuduga. Nona besar kita gak mungkin bisa lepasin dia. Singlan, aku tahu, di hatimu pasti masih ada aku. Kamu jangan salah paham. Aku kesini bukan karena kasihan sama kamu. Aku cuma mau mastiin kamu gak mati di depan kompleks keluarga Linku. Tidak, lawan serang. Lin Singlan itu cewek bermata sempit dan pendendam. Itu bakal merusak rencana besarku selanjutnya. Rencanamu? Lalu bagaimana dengan Lu Qingyuan? Kau menikah dengannya. Apa itu juga bagian dari rencanamu? Nona besar, jadi selama ini, cinta dan perhatianmu padaku. Semuanya cuma sandiwara. Kau bahkan tidak layak disebut sejajar dengan kakak. Singlan, Cepat! Srek Shanky keluar dari sini. Singlan. Jangan sampai mati di depan rumah Lin. Sial! Singlan. Singlan. Kakak, dari mana saja kau beberapa hari ini? Kenapa setiap malam kau tidak pernah terlihat? Aku tanya kau, apa kau dengar? Gudang sudah berhari-hari tidak ada yang memeriksa. Apa Nona besar hanya ingat padaku? Saat membutuhkanku saja. Awalnya aku pikir, Nona besar memilihku sebagai suami. Karena kau benar-benar menyukaiku. Ternyata ini semua cuma bagian dari rencanamu saja. Nona besar, apa kau sedikit saja pernah mencintaiku? Aku hanya ingin balas dendam pada keluarga Lin. Lalu perasaanku pada Lu Qingyuan. Sebenarnya perasaan apa ini? Aku tahu jawabannya. Lu Qingyuan, berhenti di situ kau. Tanpa perintahku, kau pikir mau pergi kemana? Aku tidak berani pergi tanpa izin. Hanya saja aku mohon, Nona besar. Izinkan aku menyendiri selama beberapa hari. Pembukuan gudang akan tetap saya urus. Nona besar tidak perlu khawatir. Aneh. Sebelumnya, kakak selalu penurut di depanku. Kenapa sekarang tiba-tiba merajuk? Di antara kita, sebenarnya ada masalah apa? Singlan, 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 jangan tinggalkan aku. Kudengar kau tertembak dan kehujanan. Apa kau bisa pulih? Bos besar, tolong bantu aku. Bicarakan hal baik tentangku pada Singlan. Bukankah kau hanya mengincar kekuasaan keluarga Linku, sehingga terus memaksa Singlan? Sekarang, di hati Singlan sudah tidak ada kamu. Jangan halangi aku lagi. Tidak, bos besar. Cintaku pada Singlan itu tulus. Asalkan Singlan mau memaafkanku.
aku bisa lepaskan semuanya. Aku rela menjadi orang paling setia di bawah kaki Singlan. Aku cuma mohon, jangan halangi aku bertemu dengannya. Kamu ternyata rela demi Singlan. Sampai sejauh ini. Ah, sudahlah. Kalau Singlan mau, aku tidak akan menghalangimu lagi. Terima kasih, bos besar, atas perkenan Anda. Singlan pasti akan memaafkanku. Kami pasti akan kembali akur seperti dulu. Benar-benar cari penyakit sendiri. Belum juga ditemukan jejak kakak? Anak buah saya tidak becus. Singlan, sudah kuduga. Lu cuma itu memang tidak bisa dilakukan. Baru menikah, dia sudah menghindar. Tapi aku berbeda. Aku mencintaimu, bahkan rela melepaskan harta dan harga diriku. Kita pasangan serasi. Jangan coba-coba mengadu domba perasaanku dan kakakku. Pengakuan cinta penuh kepalsuanmu ini hanya membuatku mual. Shenki, jangan buang-buang tenagamu. Tidak, Singlan. Jam saku kupu-kupu hadiahmu dulu. Kupu-kupu ini melambangkan dirimu. Selama aku membawanya, kita akan bersama selamanya. Tapi sekarang, aku sudah lama tak mencintaimu. Jam saku ini, aku juga sudah tidak menginginkan lagi. Singlan, asalkan kau mau memaafkanku, aku akan menjadi orang yang paling setia padamu. Kujamin, aku akan 1000 kali lebih patuh daripada Lu Chenyuan. Singlan, sudah kuduga. Shenki, apapun yang kau lakukan, aku, Lin Singlan, pantang sekali berbalik ke belakang. Mulai sekarang, tanpa izinku, kau tidak boleh lagi masuk senaknya ke kediaman keluarga Lin. Pengawal, bawa dia keluar. Singlan. 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 Nona besar, bumbu rempah yang kau pesan tempo hari sudah datang lagi. Tunggu Tuan Muda Lu pulang, akan kumasakkan untuk kalian. Aku gila. Kenapa menyebut Tuan Lu? Bukankah ini jelas-jelas sengaja bikin Nona besar marah? Singlan, sejak kapan kau begitu doyan makanan pedas? Ayah, itu karena aku. Aduh, Singlan, dari kecil kau itu keras kepala. Dulu berebut mainan, takut dia menangis. Lalu mengalah, bilang tak mau. Sekarang sikapmu pada Lu Chenyuan juga begitu, kan? Aku dulu, waktu suka Shenki, selalu cari cara buat manjain dia. Tapi kenapa ya? Giliran sama Lu Chenyuan, aku malah gak bisa ngomong kata cinta itu. Dulu cinta monyet aja teriak sekampung. Kini jatuh hati beneran. Malah dipendem dalam hati, dibiarin mati pelan-pelan. Benar. Tunggu ya, nanti pas aku ketemu Mas Lu Chenyuan, aku pasti bakal ngomong langsung. Aku mau bilang, aku cinta padamu. Tuan Lu, Anda kan gak pernah punya kebiasaan mabuk-mabukan. Hari ini kenapa bisa begini? Coba aja dia selamanya anggap aku sebagai alatnya. Ngapain dia suruh aku jadi suaminya? Ngapain dia bikin aku terus berharap dapetin cintanya? Lin Singlan. Aku benci banget sama diriku sendiri. Aku benci. Kenapa sih aku segila ini mencintaimu? Beneran itu Lu Chenyuan ada di sekitar sini? Tenang aja, Nona. Anak buah kami lihat sendiri. Ingat, soal yang tadi aku titipkan. Siap. Singlan, hati-hati nanti masuk angin. Angin dari mana? Gak ada angin sama sekali. Shenki, kau ini sekarat masih juga mengejarku. Apa maumu sebenarnya? Masih mau tubuhku, atau cuma ngejar warisan tahta keluarga Lin? Singlan, teganya kau berpikiran seburuk itu? Asal kau mau terima aku, nyawa pun kuberi. Ah, Buat apa ngasih barang gak berharga kayak nyawa busukmu itu? ah, Dulu kau basmi keluargaku. Mati 100x pun tak cukup. 5 tahun ini aku salah. Marah dan benci. Itu semua memang pantas aku terima. Ah, Benci? Shenki, hanya dengan cinta, baru ada benci. Sekarang bagiku, kamu itu cuma N-H-J-A.
Xinglan, kamu tetap nggak tega buat habisi aku kan? Iya kan? Aku biarin kamu hidup cuma karena kamu masih ada. Gunanya buat jadi pelajaran. Biar seisi kota pelabuhan tahu. Apa akibatnya kalau mengkhianati keluarga Lin? Xinglan, kenapa kamu jadi seperti ini? Dulu kamu kan paling sayang sama aku, Lu Chenyuan. Pasti Lu Chenyuan. Pasti dia yang udah cuci otak kamu kan, Xinglan? Cinta tulusnya Lu Chenyuan itu cuma sandiwara. Kamu jangan sampai termakan omongannya. Aku peringatkan kamu. Jangan fitnah dia lagi. Lu Chenyuan itu cuma anak angkat. Dia pada akhirnya bakal jadi tumbal perang saudara di keluarga Lin. Selama aku di sini, siapa yang berani jadikan dia tumbal? Shenki, sudah saatnya kamu sadar diri. Lin Xinglan, enak aja omonganmu sekarang. Dengan kamu lihat mayatnya Lu Chenyuan. Oh tidak, Lu Chenyuan. Dia pasti bakal hancur lebur tanpa sisa. Hah? Tenang saja. Kalau Lu Chenyuan benar-benar mati, di jalan akhirat, pusret kau jadi alas kaki. Aku, Lin Xinglan, seumur hidupku, belum pernah pertaruhkan nyawa untuk siapapun. Tapi kalau Lu Chenyuan benar-benar tiada, meski aku harus kubalik kota, pusret semua yang lukai dia. Hidup bersamanya. Kamu itu nona besar keluarga Lin. Buat apa segini Lu Chenyuan? Apa kamu rela demi dia? Kamu jadi musuh seluruh geng hitam di kota pelabuhan? Aku mencintainya. Aku cinta Lu Chenyuan. Aku, Lin Xinglan, setiap langkahku penuh perhitungan. Tujuannya cuma satu, hidup keluarga Lin bersama api kota ini. Supaya bisa melindungi orang yang kucintai seumur hidupnya. Lin Xinglan, lu cuma milik aku. Jangan harap ada yang bisa ngerebut kamu dari aku. Kamu cuma punyaku. Ah, Xinglan, kamu kenapa? Lu Chenyuan. Lu Chenyuan, kenapa kamu baru datang sekarang? Kamu tahu nggak sih, aku capek banget nyariin kamu. Maafin aku, Xinglan. Maafin aku. Aku gak akan ninggalin kamu lagi. Sumpah. Lin Xinglan. Dia cuma anak pungut yang gak ada yang mau. Enak aja. Apa sih kurangnya aku dibanding dia? Lin Xinglan. Lin Xinglan. Kamu, dari tadi udah di sini? Xinglan, semua yang kamu bilang barusan. Aku dengar semuanya. Makasih. Makasih, kamu masih cinta sama aku. Apa ini? Ini, dulu pas aku baru masuk geng hitam. Bos besar geng yang ngasih ke aku. Buat jimat keselamatan. Kamu mau ngapain? Aku mau ngasih jimat ini buat kamu. Mulai sekarang, semua urusan geng biar aku yang hadapin. Ketemu lagi sama makhluk kayak Shenki. Aku simpen deh. Kamu harus selamat. Kali ini, giliranku yang membuat kembang api untukmu. Kembang api memang hanya sekejap. Tapi cinta kita takkan pernah pudar sampai kapanpun. Oh iya. Aku ada sesuatu untukmu. Kakak, lihat, aku punya kacang, kau tidak. Sudah, jangan nangis. Semuanya buatmu, semua buatmu.
Buat apa kau tunjukkan ini padaku? Ada masalah dengan pembukuan gudang. Aku harus pergi sebentar untuk mengurusnya. Ayah dibunuh Shenqi karena menyelidiki ini. Dan dibunuh oleh Shenqi. Shenqi sendirian. Tidak mungkin bisa membunuh ayah. Pasti ada tikus dalam keluarga Lin. Bisakah kau tidak pergi? Ini terlalu berbahaya. Xinglan, aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, keluarga Lin mungkin akan hancur. Dan aku mungkin tidak akan pernah. Kau baru saja bilang tidak akan berpisah denganku. Maafkan aku. Aku tidak punya pilihan lain. Kalau begitu, jangan berpisah. Kita cari tikus itu bersama-sama. Baik. Kita tidak berpisah. Aku percaya dengan jimat keberuntungan ini. Kita pasti akan baik-baik saja. Xinglan, bagaimana rencanamu untuk menjebak tikus itu? Daripada kita yang susah payah mencarinya. Lebih baik kita buat dia muncul sendiri. Kau sudah bersembunyi selama 10 tahun. Kapan kau akan bertindak? Mana barang yang kuminta? Daftar jalur bawah tanah dermaga keluarga Lin. Dengan ini, kau bisa genggam seluruh urat nadi keluarga Lin. Orang yang kuminta, sudah siap? Tenang saja. Hari ini adalah hari kematian Lin Xinglan. Xinglan, apa orang itu akan datang? Bergerak. Mana orangnya? Jalan. Letakkan senjatanya. Kami ampuni nyawa kalian. Xinglan, aku pasti akan membuatmu kembali padaku. Xinglan. Xinglan. Shenqi. Kenapa kamu? Xinglan, sudah kubilang. Aku harus membuatmu memaafkanku. Asal kau mau memaafkanku. Meski harus mati pun, itu sepadan. Shenqi, kau bahkan menipu dirimu sendiri. Yang kau inginkan bukanlah maafku, melainkan kekuasaan di belakangku. Bos besar geng memberimu makan dan pakaian, mengajarimu bisnis. Bahkan saat kau kalah judi, dia melunasi utangmu 3 juta. Shenqi, jangan cari alasan lagi demi keegoisanmu. Xinglan, jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan mengkhianatimu. Shenqi, orang yang egois sepertimu, tak peduli berapa kali pun diulang. Hanya akan mencintai kekuasaan. Xinglan. Xinglan. Kau bunuh aku dulu. Kini kau gantikanku. Kita impas. Sial! Lin Xinglan ternyata belum mati. Pria tampan Shenqi itu benar-benar bosan hidup ya. Beraninya dia menyelamatkan Lin Xinglan. Zhao Mian, kau urus saja dirimu sendiri dulu. Apa maksudmu? Orang-orang berbaju hitam itu. Aku membeli mereka semua atas namamu. Dengan cara keluarga Lin. Mereka pasti akan menjual namamu. Terima kasih. Gao! Berhenti. Ini kesempatan terakhirku buat kalian. Katakan, siapa dalang di balik kalian? Kalau kalian masih tetap bungkam, aku potong lidah kalian satu persatu. Mau selamanya jadi bisu?
Ini semua Sao Mian Mian yang nyuruh kami. Ampunin kami, bos. Sao Mian Mian? Dengan kemampuannya, mana mungkin dia bisa ngatur semua ini? Siapa dalang sebenarnya di belakang dia? Serat keluar. Kasih makan anjing. Siap, bos. Bos besar, Nona. Sao Mian Mian bilang dia bersedia buka mulut saudaranya. Tapi dia mau ketemu Nona besar langsung. Ngomong langsung. Nggak bisa. Wanita itu sudah berkali-kali nyaris mencelakai Singlan. Siapa yang jamin ini bukan akal-akalan busuk lagi? Tenang aja. Sama seperti Sao Mian Mian sekarang. Mana mungkin bisa menyakiti aku lagi. Malah bagus. Kita bisa manfaatin Sao Mian Mian buat cari siapa tikus di dalam sarang kita. Sao Mian Mian, kita udah ketemu langsung. Jadi cepet ngomong. Siapa yang nyuruh kamu? Lin Xinglan. Aku hancur begini. Ini semua gara-gara kamu. Sao Mian Mian, kamu sendiri yang silau sama kekuasaanku. Lalu lompat sendiri ke jurang neraka. Aku nggak suruh pengawalku. Buang kamu ke laut buat makan ikan. Itu udah ngasih kamu muka. Nuduh lagi? Bikin kau diam. Aku cuma tanya sekali. Siapa komplotanmu? Asisten yang... Aku cuma dari keluarga kecil tak punya apa-apa. Di keluarga Lin, aku selalu diremehkan, bahkan saat ajal menjemput pun. Aku masih harus merasakan siksaan darimu, Lin Xinglan. Asal-usulmu yang hina bukan alasan buat jadi jahat. Bos besar geng sudah memberimu status sebagai anak angkat. Singlan memperlakukanmu seperti adik kandungnya sendiri. Kau malah hianati kepercayaan itu, bersekongkol dengan orang luar, hancurkan keluarga Lin. Semua pandangan hina yang kau rasakan sekarang. Itu akibat keserakahan dan kebiadabanmu. Bukan salah asal-usulmu. Ya, aku memang pantas mati. Tapi, Lin Xinglan, sekarang asisten yang sudah memegang jalur bawah tanah rahasia kalian. Keluarga Lin akan tamat. Nona besar, bagaimana dengan Sao Mian Mian? Buang dia keluar dari kota ini. Umumkan ke semua geng hitam di kota. Zhao Mian Mian sudah lancang cari gara-gara dengan keluarga Lin. Zhao Mian Mian, terima nasib sialmu sendiri. Sekarang Zhao Mian Mian dan Shenqi sudah tersingkirkan. Tinggal asisten yang ini saja yang tersisa. Asisten yang ini sudah ikut aku 10 tahun. Kukira dia ini bawahan yang setia mati-matian. Tak tahunya dia serigala berbulu domba. Aku tetap terlambat. Asisten yang berhasil kabur. Singlan. Jadi, memang takdirku tak bisa hentikan kehancuran keluarga Lin? Aku ingat asisten yang sering ke pabrik terbengkalai di barat kota. Mungkin dia kabur ke sana? Aku yang cari. Jangan. Jangan-jangan Lu Chengyuan bakal mati seperti ayah? Gak boleh. Lu Chengyuan, tolong, jangan pergi. Tapi kalau aku gak pergi, bagaimana dengan geng Black Owl? Singlan? Ada semua orang. Barulah kita bisa punya rumah tangga kecil kita. Kamu percaya padaku. Demi kamu, aku pasti akan pulang dengan selamat. Kalau begitu, aku tunggu kamu pulang. Singlan, Chengyuan pasti baik-baik saja. Kamu jangan khawatir. Yuk duduk. Halo? Apa? Gimana, ya? Apa sudah ada kabar tentang Lu Chengyuan? Asisten yang bilang, Lu Chengyuan udah ditangkap. Kalau mau dia pulang hidup-hidup, kamu harus datang sendirian. Ke pabrik terbengkalai di barat kota. Berani sentuh orangku?
Cari mati. Xinglan. Mau apa lo? Gak tahu ini. Wilayah bos kami. Cepat pergi. Aku mau minta orang yang cepat minggir dari hadapanku. Oh, ternyata nona besar keluarga Lin. Gak nyangka kamu senaif ini. Berani datang sendirian cuma buat mati konyol. Anak buah, serang dia. Kita hajar habis. Si cantik sombong yang gak tahu langit setinggi apa ini, Bos Gou. Kulitnya mulus, serah ke bos yang. Sayang banget nih. Bener juga omongan lo. Aku si Ergo ini miskin seumur hidup, udah saatnya juga nyobain. Gimana rasanya putri mafia kota pelabuhan? Kalian berani sentuh aku? Pikir matang-matang dulu risikonya. Cewek kecil, galak juga ya lo. Jangan bilang lo masih berharap. Suami lo bisa datang nyelamatin? Biar gue kasih tahu. Lu Chen Yuan saat ini udah dijadikan manusia potong sama bos besar kita yang. Kasih tahu di mana dia, dan mungkin aku sisakan mayat kalian utuh. Sombong banget nadanya. Sabar dong, nikmatin dulu. Biarin kami. Puasin diri dulu. Nanti, aku anterin kamu ke gudang. Biar di perjalanan ke alam baka kalian gak sendirian. Mau apa? Gigiku copot. Aku harus bikin dia merasakan akibatnya. Di mana gudangnya? Bicara. 500 meter di depan sana. Lu Chen Yuan, tunggu aku. Kau mengkhianati keluarga Lin. Mati kau tidak akan tenang. Lu Chen Yuan, kau memang anjing setia keluarga Lin. Tapi sayangnya, anjing setia itu selalu berakhir tragis. Hanya aku yang pantas hidup di sini. Mampuslah kau. Lu Chen Yuan. Awas. Lu Chen Yuan. Kau. Kenapa kau bisa ada di sini? Lu Chen Yuan. Lu Chen Yuan, bertahanlah. Kau tidak boleh kenapa-napa. Nona besar. Cepat bawa Lu Chen Yuan ke rumah sakit keluarga Lin. Lin Xinglan. Apa kode rahasia dermaga keluarga Lin? Kau cuma orang luar, mati-matian mencuri jalur bawah tanah. Dan masih berani bermimpi bikin bangkrut keluarga Lin dari dalam. Tak mau bicara? Pergilah mati. Hajar. Bawa pergi. Xinglan, kamu tidak apa-apa? Ayah, Surat peringatan kritis untuk Tuan Galuh. apa? Siapa keluarga Lu Chen Yuan? Saya. Pasien tertembak di dada, pelurunya sangat dekat dengan jantung. Kalian harus siap mental. Xinglan, sini, duduk. Xinglan, kamu masih ingat pertama kali Chen Yuan datang ke rumah kita? Waktu itu dia baru 6 tahun, bajunya lusuh sekali. Tapi dia selalu lindungimu diam-diam. Hidupnya jauh lebih susah. Orang tuanya meninggal waktu dia kecil. Dia dibesarkan di panti asuhan, cari makan dari memulung sampah. Musim dingin, dia menggigil. Meringkuk di dekat tong sampah, tapi tidak pernah minta-minta. Pantas saja. Budi cuma sepotong roti. Dia ingat seumur hidupnya. Akhirnya aku paham, dia mati-matian belajar bela diri. Bukan karena mau bersaing. Dia cuma takut tidak punya kemampuan. Buat melindungimu. Suatu kali dia melindungimu dari masalah. Tulang rusuk patah, di RS mohon padaku. Jangan bilang padamu. Anak ini terlalu memendam, semua beban ditanggung sendiri. Dia anggapmu lebih berharga dari nyawanya. Demi kamu. Dia pasti. Lu Chen Yuan. Operasi sukses, tapi harus aman lewati malam.
Lu Chen Yuan, kamu tidak boleh kenapa-napa. Lu Chen Yuan, Xinglan, aku harus pergi. Kamu harus hidup bahagia. jangan, Lu Chen Yuan. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Jalur bawah tanah direbut. Keluarga Lin aman. Semuanya sudah membaik. Aku mohon, jangan pergi. Xinglan, aku ingin dengar lagi darimu. Kamu cinta aku. Aku cinta kamu. Manis. Iya, bukan? Siapa sangka saus tomat ini dilumurin ke badanmu? Benar-benar bisa berpura-pura jadi darah beneran. Ya, bocah. Lu Chen Yuan, udah gawat begini. Kamu masih juga mengerjaiku. Xinglan. Aku salah, Xinglan. Aku janji padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membohongi lagi. Dan, Xinglan, aku juga mencintaimu. Kupikir menjaga keluarga cuma soal senjata dan intrik. Sampai aku bertemu Lu Chen Yuan. Kini paham, dicintai orang tepat, hidup tenang. Hati yang membara, itulah kesempurnaan yang sesungguhnya.